Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, class, we meet again in this Golden Time Opportunity. So, first of all, good morning. Next, first of all, before we start our lesson, I will let one of your friends maybe to pray in this Golden Time Opportunity. Jadi saya minta temannya ini nanti untuk minta doa. Cuman satu khususnya kita khususkan kembali kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, terus para pendahulu kita, khususnya juga kedua orang tua kita juga, dan para guru-guru kita juga, biar barokahnya itu juga tetap mengalir pada kita juga. Okay, in this time I would like to ask Dian, monggo, time is yours. Okay, class, before we start our lesson today, let's pray together. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, thank you Dian. Now, semua sudah hadir ya di jam akhir ini ya, jam-jam ngantuk juga ini ya. Hadir semua ya. Nanti ini juga segera juga ya, sembari nanti ada penyampaian materi juga untuk link attendance list-nya juga sudah saya sertakan di kolom chat ini. Jadi sembari juga nanti diisi. Jadi itu, dan untuk yang kedua, masih ngantuk kah? Enggak kan ya? Ngantuk. Nah, now when I say you put two hand in, kamu kedepanin. Kalau you put your hand out itu ke belakangin, begitu ya? Oke, well. Now, you put your hand in, you put your hand out, you put your hand in. And then shake. You do the haki-paki and clap your hand. Prok. Everybody clap your hand. A perception in a short video also. Jadi di sini ada video sedikit persepsi terkait dengan materi yang akan kita bahas pada kali ini. In this learning video, I'd like to discuss another text called explanation text. Dalam video ini, aku akan ngebahas tentang explanation text. Yes, teks lagi ya. Nah, jenis teks yang satu ini biasanya dibahas atau dipelajari oleh siswa kelas 11 SMA atau juga dibahas di kelas 12. Nah, kalian pernah nggak sih membaca sebuah artikel tentang proses terjadinya hujan? Atau proses mengapa malam itu gelap? Bagaimana pelangi bisa muncul? Atau mengapa sih rindu itu berat? Maaf ya. Nah, jawaban atau penjelasan dari pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah sebuah explanation gitu. Oke, that's all untuk persepsinya. Jadi sudah sedikit ada gambaran kan terkait dengan persepsi dari materi yang kita akan bahas pada kali ini. Jadi dari situ ini ada KD sebenarnya yang juga tertera juga di buku-bukunya yang kalian pegang juga. Jadi untuk membedakan, dan terus ini ada dua IPK juga. Cuman the point is tujuan pembelajaran bagi kita semua, yaitu nanti kita diharapkan untuk mampu menganalisis generic structure teks interaksi transaksional yang melibatkan memberi dan meminta informasi, dan yang kedua yakni menyeleksi terkait dengan language feature-nya, terus membuat teks, maksud saya interaksi transaksional terkait keadaan, tindakan, kegiatan, kejadian sesuai dengan konteks, dan yang terakhir nanti kita akan bisa menyusun untuk kalimat acak teks interaksi transaksional itu sendiri. Jadi itu pendahuluan dari saya. Barangkali di sini nanti kita akan langsung ke materi yang akan kita bahas di sini. Dan materinya ada beberapa poin ya. Ada definition, ada purpose, ada generic structure, karakteristik, social function, dan grammar and language feature. Dari apa? Dari explanation text itu sendiri. Nah, sebelum itu ini juga ada video pula terkait gambaran dari beberapa poin yang sudah tersaji di sini. Ini menu kita. Jadi di sini menunya kita itu ini sekarang. Jadi ini ada video lagi, coba saya tayangkan. Bisa dicermati pula nanti terkait dengan definisi ataupun generic structure dari explanation text itu sendiri. Take a look. Jadi explanation text itu berasal dari kata to explain yang berarti menjelaskan.
Terus, apa yang dijelaskan? Nah, yang dijelaskan ini biasanya adalah proses mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi. Nah, sesuatu ini bisa berkaitan dengan dua tema besar, yaitu natural phenomenon atau fenomena alam dan social phenomenon atau fenomena sosial. Contohnya, seperti yang tadi aku sebutin, ada proses bagaimana pelangi terjadi, hujan, tsunami, gempa bumi, dan lain-lain. Yang teman-teman dapat masukkan dalam fenomena alam ini. Terus kalau fenomena sosial, ada yang tahu contohnya? Yap, fenomena sosial ini biasanya membahas tentang penjelasan mengapa sesuatu fenomena dalam masyarakat dapat terjadi. Seperti kenapa sih korupsi itu terjadi, kemudian tawuran, kemudian media sosial, dan lain-lain. Sampai di sini bisa dipahami ya. Nah, itu sedikit gambaran terkait dengan definisi dari explanation text dan generic structure-nya pula. Jadi, dari kedua temanya ya ini definisi dan generic itu, any questions, student? Paham, Pak, paham. Okay, No, good. no, no, no. No. So smart. Smart student, I think. So, then now, talking about the explanation text, jadi di sini kira-kira berdasarkan video yang sudah kita bareng-bareng, kita sama-sama simak tadi itu apa ya? Yuk, raise your hand, atau kalau enggak nanti saya tunjuk. Saya mau, Bu Ana. What's your opinion about definition about the explanation text itu sendiri? Teks yang menceritakan tentang ini ya Pak, Apa, terjadinya sesuatu secara ini. Alright, Iya, 85%, jadi 85 nilainya. Barangkali ada yang mau menambah lagi? Saya Pak, Yo, monggo ya, silakan. Kira-kira apa? teks untuk menceritakan terjadinya sesuatu. Oh, good. Oke. Jadi, sebagaimana juga teman-teman tadi juga sampaikan, explanation is the text which tell the process relating the forming of the natural cultural phenomena, yang dimana ini ada dua kunci gitu, case of the word dalam bagaimana kita mendeskripsikan daripada explanation text itu based on the video juga. Jadi ada kata why dan how, itu amat sangat membantu kita nanti dalam menyusun text explanation khususnya. Nah, itu terkait dengan definisinya. Lalu tadi selain definisi ada apa di video? Generic structure. Good. Siapa yang jawab tadi itu? Saya Pak. Oh, Sundari, sebentar. Saya nilai dulu. Yes, 95. 100-nya buat saya. Right, there are generic structure. Cuman yang lewat dari video itu ini for the complete, for my book reference itu ada titles. Jadi sebenarnya ini juga harus ya, cuman opsional. Jadi ada titles. Kira-kira juga, ini Awanda ngancung terus ini ngapain? Ayo, Awanda. Apa? Iya, Titlenya judul. Iya, judul. Kira-kira bagaimana sih judul, gambaran cara kita bikin judul itu sebuah teks harus gimana gitu? Harus bagus, Pak. Oh, tentu harus bagus. Sudah 80 untuk Awanda. Lagi, next, ada lagi? Saya Pak. Dari lain, Saya, yang lain Denisa aja. Denisa nggak bisa jawab. Iya, kemarin Denisa nggak jawab, itu Sariawan, sekarang nggak. Yuk. Ya. Denisa, kira-kira bagaimana kalau Denisa itu bikin sebuah judul puisi, judul apa gitu, kira-kira gimana ya? Kalau judul biasanya saya nulisnya pendek-pendek Pak, jadi nggak terlalu panjang. Good. Nah, 19 untuk jadi betul apa yang disampaikan si Denisa tadi itu. Jadi intinya dalam teks itu don't need to be long. Jadi by word or phrase. Jadi itu materi yang kita bahas pada kali ini. Barangkali dari keseluruhan, dari definisi, explanation text sampai di grammar dan language feature itu ada pertanyaan? Nggak ada. No, sir. No? No. Oke, anybody? Nggak ada ya? Ya, Selanjutnya yaitu di tas, kita ada beberapa tas di situ, ya di sini ada aspek pengetahuan dan keterampilan juga. Jadi tasnya ini kita akan bareng-bareng atau sama-sama classify the generic structure and language feature based on the text. Jadi teksnya sudah Bapak atau Mister siapin di sini. Jadi ini tentang apa coba?
Tsunami. Tsunami, iya, tsunami. Betul. Jadi tsunami. Jadi sekarang kita awalnya kita akan menentukan generic structure dari teks ini. Jadi 10 menit sambil dibaca-baca atau diresapi dulu sambil diawang-awang. Time is yours, 10 menit. Now, next for task. Jadi generic structure. Ada 4 criteria about the generic structure here. The introductions, opening statement, sequence, and conclusion. Nah, for the first criteria, anybody wanna share about it? About the text, relating of the text? Saya Pak Johan. Generic structure-nya yang mana tadi, Mister? Generic structure dari introduction yang pertama. Ini teksnya. Oh iya. Kira-kira. Tinggal sebutin saja paragraf berapa. Di paragraf berapa gitu. ya. Paragraf pertama, Mister. Are you sure? Sure. Okay, that's right. Jadi di paragraf pertama itu ada generic structure. Oke, terus lagi kita di language feature sekarang. Ya Monica dah. Dalam simple present tense. Simple present tense-nya ada di we all know that tsunamis are a series. Paragraph 1. Paragraf 1, oke. Yang kedua? And Yang ditemukan do you sama know Monica? how a tsunami happens. Paragraph 2. Oke, that's right. Sudah. Jadi itu betul. Ada beberapa simple present tense bentuk nanti di sini ya by group. Saya juga sudah petakan terkait dengan grupnya nanti. Itu ada grup pertama ada 4 ya. Ada 4. Yes. Ada Septi, Sundari, Monica dan Dian itu di grup 1. Dan ada Ana, Iqfa dan Jessica, berikut dan Denisa itu di grup 2. Maksud saya di kelompok 2, dan dia, Zona dan Awanda itu nanti ada di kelompok atau di grup 3 itu. Sudah jelas ya untuk pembagian grupnya ya? Jelas, Pak. Sudah. Apa nanti tugasnya ini? Make a simple explanation text. Ini juga tangga nadanya juga sudah saya siapkan. Baik, terkait tugas kelompok dan homework ya. Ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas? Tak ada ya? Sudah, Jelas, Pak. Sudah. Oke, maybe that's all for this meeting. Jadi sebelum saya tutup, di sini ada reflection and review. Sekarang silakan Anda buka quizzes di browsernya masing-masing. Di situ itu sebagai bahan refleksi dan review daripada materi ini. Pak, kodenya berapa, Pak? 233679. Ini ada 1 orang yang masuk. Sudah? Sudah, Pak. Sebentar. Ada masih Septi loading, masuk sudah? Play. Ayo, kita mulai. Silakan. Gimana ini? Yes. Kemudian Salib sama Septi. Septi mundur lagi. Oke. Oh, jadi yang benar-benar paham terkait dengan materi ini yaitu ada Wanda dan Dian dan Septi. Yang lain bukan belum tentu tidak tahu ya, cuman mereka lebih cepat saja milihnya. Jadi itu bahan refleksi dan semua sudah disajikan di situ dari saya dan ini sudah bel ya, sudah berbunyi. Jadi sebelum itu sebelum saya tutup juga, dan karena tadi juga di opening kita buka dengan doa, alangkah baiknya juga kita tutup pula dengan doa. Tadi siapa yang mimpin doa? Saya, Pak. Oh ya, sekarang saya ganti ke tadi yang juga sering nanya itu siapa sih, Denisa itu ya. Denisa yuk untuk closingnya silakan ditutup dulu, Denisa. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Oke, thank you Denisa. Oke, class, maybe that's all. What can I convey this golden opportunity? See you for the next meeting. And so I say, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.